Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 12 part 2 yang akan menceritakan balas dendam like selanjutnya, yaitu kepada Xion dari ras Dark Elf. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Like yang sedang membaca informasi dari ingatan si Ratu Elf. Dan informasi ini itu didapatkan Ellie yang sebelumnya membaca ingatan si Ratu Elf. Dan di sini Like terlihat sangat khawatir karena setelah membaca informasi ini Like merasa tidak bisa mengabaikan kemunculan Master dan Like merasa harus membunuhnya. Ellie juga di sini setuju dengan Like dan informasi dari si Ratu juga sangat mirip dengan informasi dari ingatan Hardy dan hanya informasi menarik ini saja yang Ellie kumpulkan. Dan informasi ini Ellie dengarkan di pertemuan rahasia yang diadakan di Kerajaan Nine setiap 4 tahun sekali. Dan ada pembahasan tokoh penting di setiap negara, tapi sayangnya Ellie tidak tahu. Karena hanya sebagian kecil yang Ellie dengar ketika meninggalkan pertemuan itu. Ellie juga di sini kurang mengingatnya, jadi hal lebih detailnya Ellie tidak mengetahuinya. Tapi sepertinya ini adalah percakapan yang membahas sosok keberadaan lain selain Master. Like pun di sini jadi berpikir apakah sosok ini dianggap lebih berbahaya dari sang Master? Dan juga apakah karena Like bukan kandidat Master? Like pun di sini jadi bertanya-tanya apakah sosok ini juga akan dibunuh karena ada kemungkinan keberadaannya itu lebih berbahaya dari Master? Like pun di sini nanya kepada Ellie apakah Ellie tidak mengetahui percakapan apa yang dibahas di pertemuan itu. Ellie pun di sini mengiyakan kalau dia tidak tahu. Dan ketika Ellie melihat ingatan si Ratu juga tidak ada informasi soal sosok ini. Jadi si Ratu tidak tahu mengenai keberadaannya. Like pun sadar semakin banyak informasi yang muncul jadi sulit untuk menganalisanya. Lalu Like pun membahas tentang pembebasan manusia yang diperbudak di kerajaan Elf yang tampaknya sekarang berjalan dengan lancar. Dan Ellie pun membenarkan dan saat ini itu sudah ada 5.000 orang yang telah dibebaskan dan telah mendapatkan perlindungan di sekitar menara raksasa. Dan itu juga berkat dukungan Like mereka jadi bisa melakukannya dengan baik. Dan juga berkat bantuan geng Mohawk dan yang lainnya juga. Jadi mereka bisa membebaskan budak manusia dan melindunginya. Like pun senang karena baguslah kalau berjalan lancar seperti itu. Terus Like pun di sini mengungkapkan kalau sebenarnya Like ingin menguasai kerajaan Elf. Tapi itu tidak menguntungkannya. Ellie pun sama setuju. Karena daripada menguasai kerajaan Elf secara terbuka akan lebih menguntungkan kalau mereka menguasainya di balik layar. Dan memanfaatkannya di masa mendatang. Lalu Like pun mengatakan kalau berkat Ellie Like jadi bisa balas dendam dengan pas kepada Sasa. Lalu karena Ellie juga mereka mempunyai informasi baru tentang Master dan informasi lainnya. Dan jumlah pion mereka yang bisa digunakan juga bertambah. Jadi dengan begini mereka bisa memanfaatkan semuanya dengan maksimal. Like pun di sini berterima kasih banyak kepada Ellie. Ellie pun tersentuh oleh Like dan membalas kalau Ellie hanya sedikit membantu Like. Lalu tiba-tiba Mei datang dan meminta maaf mengganggu karena ada informasi yang ingin Mei sampaikan. Like pun nanya ada informasi apa. Mei pun di sini menyampaikan dia mendapatkan informasi kalau salah satu target balas dendam Like Dark Elf Xion sedang sekarat di pedalaman dungeon. Like pun syok. Lalu kita pun dijelaskan kalau negeri Pulau Dark Elf itu terdiri lebih dari 100 pulau besar dan pulau kecil di bagian selatan benua. Dan negara ini lebih aktif di bidang penelitian tentang sihir, farmasi, dan metalurgi. Dan negara ini juga sangat mendukung penuh orang yang memiliki pencapaian hebat, bahkan sampai menyiapkan satu pulau khusus sebagai fasilitas penelitian. Dan salah satu peneliti yang diberikan fasilitas itu adalah salah satu target balas dendam Like, yang merupakan ras Dark Elf alias Xion. Lalu kita pun diperlihatkan Xion yang sedang akan melakukan eksperimennya. Dan Xion di sini mengatakan kepada anak buahnya kalau Xion tidak ingin hasil penelitiannya bocor. Anak buah Xion pun paham. Lalu Xion pun mendekat ke objek penelitiannya yang ternyata merupakan manusia. Terlihat manusia ini sangat ketakutan. Lalu Xion pun mengeluarkan pisaunya dan menusuk manusia itu. Dan setelah itu ekspresi Xion hanya datar sampai membuat anak buahnya keheranan. Karena setelah membunuh banyak manusia, ekspresi wajah Xion sama sekali tidak berubah. Dan sekarang dia mengerti kenapa tidak ada yang berani berbicara kepada ketua berbakat seperti Xion. Lalu Xion pun bertanya kepadanya,
Kenapa tangan manusia eksperimennya berhenti bergerak? Dan apakah ada masalah dengan tim penyihir? Anak buah Sion pun kebingungan harus jawab apa, dan dengan gugup nanya kalau dia penasaran apakah menusuk manusia eksperimen dengan pisau itu dibutuhkan dalam penelitian ini. Sion pun membalas kalau anak buahnya ini percaya diri juga di eksperimen pertamanya karena berani bertanya seperti itu. Dan menurut Sion hal itu diperlukan karena akan repot kalau mereka dibunuh oleh hewan alias manusia percobaan mereka. Sion pun di sini akan sedikit menjelaskan. Dengan melakukan itu akan membuat manusia eksperimennya meluapkan emosinya, seperti rasa sakit, keputusasaan, dan kesedihan. Dan dengan menyiksa jiwanya seperti itu akan membuat jiwanya lebih kuat lagi. Jadi akan membuat mereka lebih mudah untuk mengambil jiwanya. Lalu Sion pun nyuruh anak buah barunya itu untuk cepat selesaikan eksperimennya sebelum manusia percobaannya mati. Anak buah Sion itu pun paham dan akan segera menyelesaikannya. Tapi ternyata tindakan Sion menyiksa tadi hanya karena menurutnya sangat menyenangkan melihat manusia menjerit seperti hewan ternak yang disembelih dan membuat Sion sampai lupa diri. Lalu Sion pun memerintahkan mulai eksperimennya dan alirkan kekuatan sihir pada tim penyihir. Semuanya pun paham. Eksperimen pun dimulai dan terlihat manusia ini sangat kesakitan. Lalu Sion pun sadar kalau pertemuan antara kekuatan sihirnya terlalu tinggi dan nyuruh kurangi sedikit aliran sihirnya. Anak buah Sion pun paham. Tapi belum juga dikurangi. Sion pun di sini nanya kenapa belum dikurangi juga. Anak buah Sion mengatakan dia itu sudah mengurangi alirannya bahkan hingga setengah, tapi tetap saja tidak berkurang. Lalu Sion pun memerintahkan batalkan eksperimennya dan nyuruh tim kekuatan sihir untuk mundur dan hubungkan aliran sihir ke pilar batu sihir. Dan paksa objek eksperimennya menyerap kekuatan sihirnya. Gelombang sihir pun semakin dahsyat. Dan anak buah Sion mengatakan kalau karena kecepatan menyerap sihirnya itu terlalu tinggi. Dan kalau diteruskan objek eksperimennya akan segera mencapai batasnya. Sion pun kaget sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena meskipun alirannya sudah dihentikan, tapi aliran sihirnya masih ada. Sion pun bertanya-tanya dari mana asalnya kekuatan sihir yang sangat besar ini mengalir. Lalu tiba-tiba di atas manusia yang dijadikan eksperimen itu ada sebuah lubang hitam. Dan Sion pun sadar ruangannya terdistorsi. Semuanya pun terkejut karena lubang hitam itu ruangannya jadi retak. Lalu lubang hitam itu pun semakin besar dan tiba-tiba muncul seekor naga yang membuat Sion dan anak buahnya sangat terkejut. Lalu Sion pun akan memakai sihir kartu asnya yang merupakan penguatan serangan sihir. Sion pun akan mengeluarkan sihir kartu asnya itu yang bernama Black Death Disaster. Lalu si naga juga menyerang dan jurus Sion itu tidak mampu menjangkau si naga karena si naga ini mengeluarkan serangan yang lebih kuat dan saking kuatnya serangan si naga membuat semua orang di sana pingsan kecuali Sion. Lalu si naga pun mengatakan kalau dia tidak menyangka ada satu orang yang bertahan dari serangan Deprivation Roar-nya. Sion yang melihat si naga itu pun terkejut. Lalu si naga memperkenalkan diri yang merupakan naga jiwa penguasa mutlak jiwa. Dan siapapun yang mendengar auman miliknya maka akan kehilangan jiwanya tanpa terkecuali. Tapi si naga pun di sini keheranan kenapa Sion bisa bertahan. Dan si naga bertanya-tanya apakah karena Sion terlindungi oleh serangan kecil Sion tadi. Dan menurut si naga Sion cukup beruntung. Lalu tiba-tiba jiwa orang-orang di sana keluar dan naga itu pun mengambil semua jiwa itu. Sion pun keheranan cahaya apa yang barusan si naga sedot. Dan apakah mungkin itu jiwa? Dan Sion pun selama ini sudah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti keberadaan jiwa dan mengorbankan banyak orang dan peralatan langka lainnya, tapi tidak pernah berhasil. Tapi si naga ini dengan mudahnya menarik jiwa orang lain dalam tubuh mereka. Dan Sion juga belum pernah mendengar ada satupun atau melihat monster yang bisa memangsa jiwa di dunia ini. Karena menurutnya itu hal yang mustahil ada di dunia ini. Dan keberadaan makhluk ini tidak biasa dan dapat secara langsung mengganggu keberadaan jiwa. Sion pun di sini malah kagum dan menurutnya luar biasa. Lalu Sion pun memuji naga itu luar biasa. Lalu Sion pun mengajak kerjasama naga itu dalam penelitiannya. Dan Sion siap memberikan jiwa apapun. Si naga pun keheranan padahal rekan-rekannya itu terbunuh. Tapi Sion sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan marah.
Dan lucunya Xion malah gembira, dan itu adalah jiwa yang tak tergoyahkan dengan hal apapun selain keinginan meneliti. Si naga pun setuju bekerja sama dengan Xion, tapi sebagai gantinya si naga meminta jiwa. Dan tidak peduli jiwa dari ras apa, wanita ataupun pria, semua jenis jiwa si naga tidak masalah. Dan nyuruh Xion mempersembahkan jiwa padanya sampai merasa puas. Lalu si naga pun mengajak Xion memulai kerjasamanya. Xion pun mengerti dan Xion akan segera bersiap, jadi nyuruh si naga tunggu sebentar. Terus si naga pun nanya apakah Xion tidak menganggap rekan satu negaranya berharga. Xion pun di sini nanya apakah ada yang membuat si naga terkejut. Dan menurut Xion pengorbanan itu dibutuhkan untuk kemajuan penelitian. Dan menurut Xion tidak masalah alias rekan satu negaranya itu tidak terlalu berharga. Si naga pun tertawa dan jadi tertarik pada Xion. Dan si naga pun memuji semangat dan ketangguhan hati Xion itu. Lalu si naga pun akan bergabung dengan tubuh Xion dan mengatakan terimalah seluruh diriku. Xion pun keheranan, lalu tiba-tiba cahaya terang pun terpancar di seluruh tempat penelitian itu. Bahkan cahayanya sangat besar sampai terlihat besar di pulau itu. Lalu Xin pun kembali lagi ke Abyss, melanjutkan ketika Mei yang memberitahu Light tentang Xion yang mungkin saja sekarang telah mati. Light pun di sini masih belum paham dan kebingungan apa maksud dari Mei. Mei pun menjelaskan kalau lembaga penelitian yang dipimpin oleh Xion mirip seperti dungeon. Dan dungeon itu ada dua jenis, kecuali dungeon yang istimewa, yaitu dungeon tempat tinggal para monster dan ada juga dungeon yang tercipta dari inti. Dan dungeon yang pertama itu adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal para monster, yang dimana bangunan ini dibuat oleh peradaban masa lalu yang dikatakan telah musnah. Dan monster dan bangunan yang telah musnah tidak akan bisa untuk dihidupkan kembali. Terus yang kedua adalah dungeon yang sering muncul di dunia ini, yang dimana memiliki inti dungeon, dan untuk beberapa alasan intinya akan terisi ulang di kemudian hari. Bahkan jika monster itu dimusnahkan ataupun jebakannya dilepaskan, dan kalau dibiarkan tanpa pengawasan, skalanya akan semakin besar. Dan alasan kenapa jumlah monster di dungeon tidak berkurang itu karena bentuk dungeon yang tidak diketahui, yang ada di daerah pegunungan dan laut, yang membuat jumlah monster meluap. Sementara untuk dungeon dalam bangunan itu sangat jarang, dan alasan apa penyebab munculnya dungeon ini juga masih belum diketahui. Light pun di sini mengatakan kalau dia itu pernah mendengar cerita ketika tidur di sebuah bangunan tiba-tiba sudah ada di dalam dungeon dan sekarang tidak menyangka itu terjadi pada Xion. Dan Mei pun mendapatkan informasi ini dari alat komunikasi darurat dari sesama pedagang yang sedang berada di lapangan. Dan sampai sekarang masih belum diketahui kenapa laboratorium Xion itu berubah menjadi dungeon. Dan tampaknya Kepulauan Dark Elf dalam mengirim penyelidik untuk menyelamatkan peneliti yang selamat. Dan tempat itu sepertinya menjadi dungeon yang sangat sulit. Dan akan membuat para penyelidik yang tidak berpengalaman dalam menjelajah dungeon sulit untuk melewatinya. Karena efek dungeon ini juga ada kemungkinan gunung berapi di bawah sekitar pulau akan erupsi. Dan mereka tidak akan bisa membiarkannya lebih lama lagi. Dan harus sesegera mungkin untuk menghancurkan dungeonnya. Terlebih negeri Dark Elf juga memasang quest di guild dan mencari party petualang yang berpengalaman dan tidak memperdulikan berapapun bayarannya. Light pun berterima kasih pada Mei untuk informasi berharga ini dan party Light juga di sini akan segera memberitahu guild di sana untuk keikutan sertanya dalam quest ini. Karena Light tidak akan membiarkan monster dungeon mengambil target balas dendamnya. Lalu Ellie pun di sini yakin setelah prestasi Party Like saat di Dwarf dan Kerajaan Elf, keikutan sertaan Party Like di quest ini, Ellie yakin akan segera diterima. Like pun berterima kasih pada Ellie. Tapi kalau seandainya mereka ditolak, Like akan menyerahkan pada Ellie untuk mengurus supaya ada dukungan dari Ratu Kerajaan Elf untuk partinya supaya bisa ikut serta. Ellie pun paham dan akan memberitahu Ratu Elf nanti dan memastikan memenuhi permintaan mereka. Light pun di sini tidak akan membiarkan Xion kabur darinya dan tidak peduli dengan cara apapun balas dendamnya harus terpenuhi. Lalu di sini kita pun dijelaskan tentang Kepulauan Dark Elf yang tidak memiliki kepala negara yang jelas dan itu terjadi karena keadaan geografisnya. Jadi ada 4 klan yang mengatur pulau-pulau di negara Elf secara terpisah. Jadi wilayah di sana terbagi 4,
yaitu wilayah utara, timur, selatan, dan barat, yang masing-masing itu dipimpin oleh klan besar. Dan ini merupakan negara kolegional yang menentukan kebijakan nasional pada pertemuan setiap perwakilan klan. Lalu Shin pun memperlihatkan ke wilayah timur negara Elf yang memperlihatkan rumah perwakilan dari klan timur alias Gigis. Dan di sini Gigis meminta maaf telah menghubungi Yudo yang sedang sibuk. Yudo pun tidak masalah karena sudah banyak berhutang budi pada Gigis. Jadi tidak perlu menganggapnya orang asing. Yudo pun di sini menyadari ada yang tidak beres dengan mata Gigis dan nanya apakah Gigis tidur dengan benar. Yang ternyata Gigis seperti itu dikarenakan cukup sulit menangani masalah dungeon di laboratorium. Terlebih 3 klan lainnya telah mengurangi otoritasnya. Dan satu persatu dari klan lain angkat tangan, jadi membuat pekerjaan Gigis banyak. Tapi karena ada orang yang disebut sebagai salah satu ras Dark Elf terkuat, Yudo sang Magic Collector yang merupakan petualang peringkat A, Gigis punya pekerjaan untuknya, dan ini seperti memecahkan masalah di lembaga penelitian. Yudo pun di sini tidak suka dipanggil julukan itu, karena terkesan dia hanya bisa mengandalkan item sihir aja, dan seharusnya Gigis tahu Yudo membenci julukan itu. Gigis pun meminta maaf karena dia itu kurang tidur jadi keceplosan. Yudo pun kesal karena julukan itu disebarluaskan seenaknya dan membuatnya kesal. Gigis pun menjelaskan kalau dia hanya ingin mengatakan kalau tidak ada yang ahli menjelajah dungeon seperti Sword of the Iceland Yudo. Dan faktanya item sihir dengan kualitas dan kuantitas kelas 1 seperti Yudo tidak ada yang bisa menjelajahi semua dungeon di seluruh dunia kecuali Yudo. Dan kalau ayahnya melihat Yudo sekarang pasti akan bangga padanya. Dan di sini Gigis yakin dengan begitu tidak peduli mau sebanyak apapun para kesatria putih tidak akan sebanding melawan mereka. Yudo juga yakin bahwa tanpa item sihir sekalipun Sword of the Iceland tidak akan kalah melawan kesatria putih. Karena menurutnya item sihir hanya jaminan untuk meningkatkan kemampuan. Dan Yudo juga pasti akan menghancurkan kesatria putih. Gigis pun baru sadar lagi kalau menghancurkan kesatria putih adalah keinginan sejak dulu ayah Yudo. Dan ternyata dulu partai ayah Yudo Iceland Spear dikalahkan oleh kesatria putih dalam pertarungan yang tidak disengaja. Dan saat itu seluruh pulau dikejutkan oleh kekalahan itu. Karena partai Iceland Spear adalah partai paling berbakat di kepulauan Dark Elf. Tapi si Hardy dari kesatria putih melawan mereka bahkan tanpa mendapatkan goresan sedikit pun saat melawan partai Iceland Spear. Dan itulah yang menyebabkan partai Iceland Spear dibubarkan. Dan ayahnya Yudo pensiun sebagai petualang tepat sebelum dia lahir. Dan Yudo juga sudah sering mendengar cerita itu, dan Yudo sekarang tidak sabar untuk menantikannya, memenuhi keinginan orang tuanya yang sudah tiada, yaitu menghancurkan kesatria putih. Dan Yudo sangat ingin melawan orang yang mampu membuatnya mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya. Gigis pun di sini mengandalkan Yudo. Terus Gigis membahas tentang kesatria putih. Apakah Yudo sudah mendengar tentang kerajaan elf? Yudo pun di sini tidak tahu memangnya ada apa. Gigis menjelaskan kalau negara manusia bernama penyihir menara raksasa muncul di dekat kerajaan elf dan keduanya tampaknya memiliki hubungan diplomatik. Yudo pun nanya apakah bukan kerajaan manusia? Gigis menjelaskan lagi bukan, ini adalah negara manusia yang baru diciptakan oleh penyihir menara raksasa dan mereka sudah mendeklarasikan kemerdekaan mutlak manusia. Yudo pun di sini keheranan dengan kemerdekaan mutlak manusia itu. Karena setahu Yudo harga diri para elf itu sangatlah tinggi. Jadi menurutnya tidak mungkin negeri elf mau melakukan hubungan diplomatik dengan negara manusia. Gigis juga di sini kurang paham dengan informasi ini. Tapi yang pasti elf dan negara manusia ini telah menjalin hubungan diplomatik. Dan menurut Gigis juga ini seperti tidak mungkin terjadi. Karena mau dipikir bagaimanapun terlalu banyak yang perlu dipertimbangkan di hubungan diplomatik ini. Yudo pun mengira kalau penyihir menara raksasa itu mungkin memiliki kekuatan gift. Karena kalau bukan seperti itu, tidak mungkin ras elf yang kuat seperti mereka mau dirumorkan memiliki hubungan dengan makhluk lemah. Gigis pun yang mendengar tebakan Yudo pun berpikir, benar juga. Terus tentang tema pemimpin lembaga penelitian dungeon yang ditangani Sion. Karena sebuah kekuatan gift yang hanya bisa didapatkan oleh ras manusia, jadi tujuan penelitian ini agar bisa mengupas jiwa manusia yang memiliki kekuatan itu dan menggantikannya dengan ras lain.
Dan seperti itulah menurut Gigis penelitiannya. Yodo pun tahu itu, dan Yodo juga yang menculik manusia untuk uji coba di laboratorium itu, sekaligus memberikan uang sponsor. Tapi sayangnya tempat penelitiannya sekarang malah berubah jadi dungeon, dan menurutnya ini tema yang menarik, jadi sangat disayangkan kalau hilang begitu aja. Gigis pun nanya apakah Yodo akan mengatakan dia bukanlah orang asing dalam kasus ini, karena ya Yodo juga terlibat. Yodo pun mengiyakan. Lalu Yodo pun membahas tentang manusia yang memiliki gift yang disebut-sebut sebagai master, dan apakah Gigis pernah mendengarnya? Gigis pun terdiam sejenak dan mengatakan kalau dia tidak tahu dan baru sekarang pertama kali mendengarnya. Yodo pun paham dan meminta maaf telah membahas hal aneh. Dia pun di sini tidak menyangka mengobrol selama ini. Gigis pun merasa begitu. Lalu nyuruh Yodo meminta informasi tentang dungeon ke laboratorium. Gigis pun meminta tolong kerjasamanya. Yodo pun paham dan serahkan aja padanya. Lalu Yodo pun berangkat. Dan ketika di kereta Yodo kepikiran dari ekspresi Gigis tadi ketika Yodo menanyakan tentang master. Dan Yodo yakin Gigis mengetahui tentang master ini. Dan Yodo mengetahui rumor ini saat berkeliling dunia, yang dimana rumor mengatakan meskipun hanya manusia, tapi master ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Yodo pun berpikir apa sebenarnya master itu. Lalu Yodo pun sampai di rumahnya dan disambut oleh seseorang. Dan Yodo di sini pulang lebih cepat. Lalu Yodo mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berpergian beberapa hari dan nyuruh bersiaplah kepada Ayla dan Lai. Dan lalu cerita dari MyGift level 9999 Unlimited Gacha episode 12 part 2 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.